Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 yang beranggotakan Afiati Dwina Aulia, Matia Maulina, dan Robi Triandri akan mereview rangkuman materi keempat dan kelima pada P2K pertemuan kedua. Saya Afiati Dwina Aulia akan mereview materi yang keempat, yaitu program kreativitas mahasiswa menuntut mahasiswa kreatif, inovatif, dan aktif. Ada 8 macam PKM, yaitu PKM kewirausahaan, PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM teknologi, PKM karsa cipta, PKM penelitian, PKM artikel ilmiah, PKM gagasan tertulis, dan PKM gagasan futuristik konstruktif, di mana PKMK, M, T, KC, dan P termasuk ke dalam PKM 5 bidang, dan PKM AI dan PKM GT termasuk ke dalam PKM karya tulis ilmiah. Namun di sini hanya akan dijelaskan jenis-jenis PKM yang paling sering dipilih oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah PKM kewirausahaan, yaitu bisnis produk intelektual yang mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha. Selanjutnya adalah PKM pengabdian kepada masyarakat, yaitu solusi kepakaran bagi kelompok non-profit yang menumbuhkan empati dan respon mahasiswa atas persoalan yang dihadapi masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Selanjutnya adalah PKM teknologi, yaitu solusi ilmiah bagi kelompok profit dan fokus kepada omzet. Solusi impact merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. Jika diperhatikan, PKMM dan PKMT itu mirip, tetapi perbedaannya PKMM memiliki mitra non-profit, sedangkan PKMT mitranya profit. Selanjutnya adalah PKM karsa cipta, yaitu konstruksi kelip nalar tidak untuk meniru produk existing kecuali memodifikasi prinsip atau fungsinya. Lalu ada PKM gagasan futuristik konstruktif yang berisi tentang isu nasional seperti korupsi, NKRI, narkoba, bencana alam, bahasa daerah, dan yang lainnya dalam bentuk video di YouTube. Dan yang terakhir adalah PKM penelitian, yaitu PKM yang mengungkap fakta secara ilmiah. Bagaimana sih aliran usulan PKM? Yang pertama, tentunya kita harus memiliki niat. Dari niat tersebut, kita akan meminta bimbingan dosen pendamping atau tim prodi dalam menciptakan program. Dari program tersebut akan tercipta draft usulan, dan dari draft usulan kita dapat mengusulkannya. Apa sajakah yang harus terdapat dalam proposal pengajuan PKM? Yang pertama adalah halaman sampul, kemudian yang kedua adalah halaman pengesahan, yang ketiga adalah bagian usulan, yang keempat lampiran-lampiran, yang kelima surat pernyataan ketua tim, dan yang keenam adalah mitra program. Selanjutnya, saya sebagai preview kedua akan mereview lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang Monef Proposal. Untuk mencapai PIMNAS, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu penyusunan proposal. Kedua, yaitu evaluasi daring tahap 1, yang di dalamnya berupa previewan hal-hal terkait administratif, seperti kriteria administratif, kesesuaian proposal dengan jenis PKM yang diambil, dan lain sebagainya. Lalu, ketiga, ada evaluasi daring tahap 2, yang di dalamnya berupa previewan hal-hal terkait substantif seperti sumber inspirasi, titik bidik kegiatan, keunikan dan kemanfaatan hasil, dan lain sebagainya. Lalu, tahap keempat yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan lapangan atau lab dan memfungsikan dosen pendamping. Tahap kelima yaitu Monef, dan tahap keenam yang terakhir yaitu PIMNAS. 3 misi Monef. Pertama, meningkatkan competitiveness perguruan tinggi di PIMNAS. Kedua, menyadarkan wawasan dan level akademik tim PKM. 3, menyalakan kerinduan akan tantangan intelektual.
Strategi Monef PKM. Strategi Monef PKM dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu Pramonef, yang biasanya diisi dengan penyusunan program dan pengusulan PKM. Tahap 2 yaitu Monef. Tahap ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada tahap Monef intern dan Monef ekstern. Monef intern itu adalah Monef yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi, sedangkan Monef ekstern itu dikelola oleh Ristek Dikti. Lalu pada tahap terakhir yaitu pasca Monef. Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan akhir, penyusunan artikel ilmiah, tayangan materi PIMNAS, dan pembuatan poster. Saya Robi Triandri Danci sebagai preview materi ketiga yang telah disampaikan oleh Bapak Rian Ari Gustaman SKM MKes mengenai tentang pengembangan leadership dan entrepreneurship. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok atau sebagian orang untuk tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya yaitu adalah teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin atau teori karakteristik dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok atau yang disebut dengan teori perilaku. Oke, selanjutnya yaitu tentang pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan transformasional, transaksional. Yang kedua yaitu kepemimpinan karismatis, visioner. Dan yang ketiga yaitu adalah kepemimpinan tim. Selanjutnya yaitu adalah teori karakteristik. Teori karakteristik ada 6. Yang pertama yaitu dorongan, yang kedua yaitu kehendak untuk memimpin, yang ketiga yaitu kejujuran dan integritas, yang keempat yaitu kecerdasan, yang kelima kepercayaan diri, dan yang keenam yaitu pengetahuan terkait pekerjaan. Selanjutnya yaitu materi mengenai teori perilaku. Teori perilaku ada 3. Yang pertama yaitu gaya demokratis, yang kedua gaya otokratis, dan yang ketiga yaitu gaya laissez-faire. Selanjutnya itu karakteristik wirausaha. Yang pertama ada visioner dan percaya diri. Yang kedua yaitu senang bergaul dan antusias. Yang ketiga kompeten, yang keempat integritas, dan yang kelima yaitu bahagia serta berlimpah secara mental. Selanjutnya yaitu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan dan kontrol atas aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari aktivitas tersebut. Cara melakukan manajemen waktu yang baik ada 6 cara. Yang pertama yaitu buatlah daftar dan tentukan prioritas sasaran mingguan. Yang kedua yaitu buatlah daftar to-do harian dan tentukan prioritas. Yang ketiga yaitu curahkan perhatian utama pada prioritas utama. Yang keempat yaitu tangani setiap tugas sekali saja. Yang kelima yaitu curahkan perhatian utama pada sebuah prioritas utama. Dan yang terakhir yaitu terus-menerus bertanya tentang cara terbaik menggunakan waktu yang baik dan efisien. Serta kerjakan, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Sekian review materi P2K dari kelompok 42. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.